Desain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Berikut kami paparkan hasil diskusi kelompok C1 calon guru penggerak angkatan 4 dengan fasilitator Bapak Bambang Mulya Hartono, pengajar praktik Ibu Erna Widyastuti, anggota kelompok Ibu Endang Palupi, Ibu Fitri Nurrohmah, Ibu Galih Indasah, Ibu Iva Asiskawati, dan Ibu Siti Zumar. Hal-hal positif dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan juga yang kami lihat pada budaya di daerah kami, diantaranya bahwa pendidikan harus memahami kodrat anak, potensi, bakat, dan minat anak. Pendidikan yang merdeka belajar, konsep pendidikan menghamba pada anak. Pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan yang menghasilkan budi pekerti, olah cipta, olah rasa, dan olah karsa. Konsep trilogi pendidikan ing ngarso sung tulodo, ing matyo mangun karso, tutwuri handayani. Yang terakhir adalah trisentra pendidikan yang melibatkan sekolah, orang tua, masyarakat dalam proses pendidikan. Satu hal positif yang kami sepakati dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang akan kami terapkan di kelas atau sekolah kami, yaitu pendidikan yang merdeka belajar. Kemerdekaan dalam belajar dengan berorientasi pada kebudayaan daerah atau kearifan lokal. Adapun 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kami memilih kreatif sebagai salah satu tujuan utama profil pelajar Pancasila. Adapun identifikasi sumber daya dan potensi sekolah, diantaranya ada sumber daya manusia, yaitu pendidik yang berorientasi untuk maju, potensi peserta didik, dukungan dari stakeholder, kepala sekolah, komite sekolah, wali murid, dinas pendidikan. Yang kedua, sumber daya alam, dan yang ketiga, sarana dan prasarana sekolah. Tujuan utama bahwa pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinil serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Kompetensi dasar dari kreatif adalah pelajar yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang kreatif, bermakna, bermanfaat, dan berdampak pada lingkungan sekitar. Ada 4 indikator ketercapaian. 1. Siswa mampu menghasilkan gagasan yang kreatif dan inovatif. 2. Siswa memiliki minat yang luas dalam belajar dan selalu ingin tahu. 3. Siswa mampu menghasilkan karya serta tindakan yang kreatif. 4. Siswa mampu memanfaatkan benda-benda yang ada di lingkungan sekitarnya untuk menghasilkan suatu karya. Elaborasi hingga pelaksanaan konkret di sekolah. 1. Mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki sekolah. 2. Melakukan asesmen awal untuk mengetahui potensi dan kemampuan peserta didik. 3. Mendiskusikan langkah yang akan ditempuh oleh pendidik dengan kepala sekolah dan teman sejawat. 4. Mensosialisasikan kepada stakeholder, diantaranya kepala sekolah, komite sekolah, wali murid, dan dindikpura. Mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Dan yang keenam, melakukan refleksi dan tindak lanjut. Hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang kreatif. 1. Menginventarisir kelemahan dan kelebihan peserta didik. 2. Membuat rancangan program kegiatan sesuai hasil diskusi. 3. Mengkomunikasikan rancangan program dengan stakeholder. 4. Melakukan evaluasi program yang sudah dilaksanakan. 5. Melakukan refleksi dan tindak lanjut.
Mengapa kami memilih profil pelajar Pancasila kreatif? Ya, kami memilih profil pelajar Pancasila kreatif karena sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang merdeka belajar dan menuntun anak sesuai dengan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan ide, gagasan, potensi, serta kemampuan yang dimiliki untuk membekali anak keterampilan berpikir abad 21. Pihak yang terlibat dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila yang kreatif, yaitu peserta didik, pendidik, kepala sekolah, rekan sejawat, komite sekolah, wali murid, dan dinas pendidikan. Demikian pemaparan dari kami. Mohon kritik dan saran. Terima kasih. Guru Penggerak Merdeka Belajar.